Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dengan NIM 21020025 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang administrasi keuangan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan itu apa sih? Administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan pembuatan, laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Lalu, apa sih tujuan dari administrasi keuangan pendidikan? Secara umum, yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan, efisien berarti kaitannya dengan waktu. Jadi dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program yang membutuhkan keuangan itu bisa tercapai. Semua dikelola, didesain sedemikian rupa, dan pencapaian itu dari sisi waktu bisa diperpendek sehingga anggaran yang seharusnya tidak bisa dikelola, lebih banyak pengeluarannya, sekarang kita lebih bisa terjaga dan lebih efektif, lebih efisien, dan penggunanya lebih ekonomis. Tapi kualitas tidak menjadi nomor 2, artinya program terlaksana, tapi efektif dan efisien dari rancangan tadi bisa diminimalisir berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Artinya begini, ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Kalau kita bicara soal uang negara, uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya kalau konteks ini, bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa sedekah kecil atau pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas, begitu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan, dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi, bukan kepentingan satu atau dua orang tokoh saja. Transparansi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan ke pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran yang buruk dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Memang tidak semua yang transparansi, bukan berarti semuanya dibuka, tapi sebagian besar untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibaca, bisa didengar, bisa dipahami oleh orang lain yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, seharusnya itu menjadi transparan kepentingannya untuk siapa. Tapi untuk hal-hal yang krusial, hanya semestinya pengambilan kebijakan saja yang tahu. Ya silahkan, bukan berarti segala sesuatu yang terkait dengan uang semuanya disimpan guru, bahkan siswa dan orang tua, termasuk masyarakat. Kadang-kadang untuk hal-hal tertentu perlu tahu. Transparansi bukan hanya, tapi ada hal-hal yang semestinya dibagi untuk dipahami oleh mereka. Lalu yang ketiga adalah meminimalisir. Ini yang menjadi tujuan akhirnya, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Meski sangat sulit, tapi ini harus dilakukan, dan nanti kita akan lihat kalau seandainya konteks administrasi pengelolaan keuangan dilakukan secara benar, secara tepat, yang namanya tujuannya ini, penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah bisa diantisipasi sejak dini. Seharusnya tidak akan terjadi, tapi dalam tataran pelaksanaan ini kita tidak pernah tahu ada apa. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses administrasi keuangan sekolah itu. Keuangan pendidikan minimal ada 3 langkah proses, mulai dari perencanaan, penggunaan, atau pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawabannya. Jadi 3 level kegiatan ini harus sangat jelas, harus bisa.
dan tadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau sedikit saja yang bermasalah atau bermain, maka ini akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang akan terjadi. Ayo kita lihat yang pertama yang terkait. Sekarang kita ulas kembali. Langkah yang pertama tadi adalah perencanaan. Itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya di awal tahun pembelajaran, kepala sekolah menyusun yang namanya RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pada dasarnya ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Namanya juga rencana, artinya sudah didesain hari ini untuk kegiatan program yang akan berlangsung selama 1 tahun. Selama 1 tahun yang pasti akan butuh anggaran atau biaya. Kalau kita harus ambil satu pendapat dari Sutisna menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, penjabaran tujuan. Penetapan tujuan itu dalam bentuk perumusan, yaitu keharusan dalam menyusun anggaran yang lebih efektif. Lalu yang kedua adalah penjabaran. Penjabaran tujuan itu artinya adalah bentuk program-program yang jelas. Jadi tidak hanya bisa akumulasi dari sesuatu yang besar kalau tidak diturunkan dalam bentuk program-program yang jelas. Tingkat pengukurannya menjadi tidak realistis dan yang akan dibiayai atau oleh anggaran RAPBS tadi adalah sudah dalam bentuk program-program selama 1 tahun ke depan. Harganya dirancang untuk duduk bersama seperti apa dan kegiatannya mana yang akan kita laksanakan dalam 1 tahun berikutnya, bersama dengan pengambilan kebijakan, bersama guru, bersama Lalu kita masuk pada manfaat administrasi keuangan. Yang pertama, pengeluaran dan pencatatan penerimaan organisasi menjadi lebih baik dan teratur. Penggunaan dana organisasi menjadi mudah dipantau dan dikendalikan dan lebih terkoordinasi serta lebih bermanfaat. Lalu, dapat meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam membuat laporan keuangan. Lalu, pentingnya administrasi keuangan di sekolah memiliki peran yang sangat penting di sekolah. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah dalam melaksanakan program sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah sehingga adanya keterbukaan dari sekolah mengenai dana atau anggaran yang digunakan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua terhadap sekolah. Lalu agar tidak menjadi penyelewengan atau dana sekolah, agar tidak menimbulkan pembicaraan negatif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap sekolah. Lalu kita masuk pada komponen administrasi keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan adalah seluruh kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Pengangguran keuangan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya dan seluruh anggaran dibuat secara rinci. Pengelolaan keuangan adalah bentuk pemanfaatan dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu perusahaan. Pencarian keuangan adalah seluruh hal yang berhubungan dengan bagaimana cara dalam pengadaan suatu dana agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Pengendalian keuangan yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan performa pada sektor keuangan di suatu perusahaan. Penyimpanan keuangan adalah seluruh bentuk kegiatan pengumpulan dana perusahaan yang kemudian disimpan di tempat yang aman. Pemeriksaan keuangan merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan proses audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.